dan pengantar analisis digital. Berarti cocok nih sama tema dari ininya ya. Terus interpretasi penampakan fisiografi, kayaknya ini kalau nggak salah ada citra terus di ini ya, interpretasi skala, resolusi, dan satuan terkecil dalam interpretasi. Nah, oke. Oke, karena relevan mungkin kita mulai dari sini aja. Jadi kita buka ini memang penilaian jauh untuk semi terapan ya. Jadi ada banyak bahasan terapannya. Untuk yang 2019, kalau misalkan nggak ngerti nggak apa-apa, cuman kalau misalkan ngerti bagus karena pasti dibutuhkan lah, kurang lebih gitu. Dia masuk. Oh iya, maaf direkam dulu ya. Oke, terus ya siap kok. Mantap. Jadi untuk sebelum kita masuk ke hubungan resolusi spasial dengan mohon maaf, skala dan resolusi dan satuan terkecil dan interpretasi, sebenarnya kita harus pahami dulu nih di sini. Ya. Jadi data spasial itu terbagi menjadi dua. Secara umum ada data vektor dan data raster. Di mana data raster itu yang kita pakai gitu ya, itu ada dua, yang terkompresi dan raster penuh. Kalau misalkan kalian tahu bedanya raster dan vektor, mungkin ya udah bagus ya. Cuman di sini perbedaan raster dan vektor itu adalah jenis datanya. Seperti itu, raster satuan terkecil itu pixel ya, picture element untuk kotak-kotak itu, dan itu diisi sama binian. Kalau misalkan di citra, jadi misalkan nilainya 1, berarti 0001 gitu. 00-nya ini banyaknya berdasarkan bitnya dari resolusi radiometriknya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk raster terkompresi itu yang selain dari citra yang biasa kita gunakan, biasanya seperti apa namanya dan lainnya, itu dia penuh, artinya nggak terkompresi. Kompresi di sini maksudnya adalah apa, adanya hilangnya suatu informasi, kurang lebih gitu. Biasanya misalkan kalian tahu tampilan jauh kan datanya direkam, ada itu sepenuhnya itu diterima, ditangkap, nah itu raster. Kalau ada proses kompresi kayak misalkan apa namanya, jadi itu udah format yang terkompresi. Di sini yang terkompresi ada lossy sama lossless. Artinya kalau lossy ini dia memang tidak menggambarkan penampakan spektralnya gitu. Jadi ya udah beda lah. Kalau lossless ini masih menggambarkan karakteristik spektralnya, misalkan untuk objek air, vegetasi dan bangunan itu kan di saluran beda-beda ya. Nah itu kalau di lossy itu udah tinggal apa ya, nggak menggambarkan karakteristik itu lagi gitu. Kalau di lossless ini masih ada. Itu bedanya. Ini ada yang raster penuh, BSI, BIA, dan BP ini sebenarnya dari aplikasinya. Jadi misalkan kita open image itu ya. Ini biasanya ada apa? Sekarang ini penyimpanannya apa? Nah, kalau ini kita tahu BN ini terpisah ya. Nah ini ada sekuensi kurang gitu. Untuk dasar sepertinya nggak sampai sana, jadi kita langsung skip aja. Intinya ada raster penuh dan terkompresi ya. Ini menggambarkan karakteristik secara penuh, bedanya ini penyimpanannya aja.
Kalau yang ini tidak menggambarkan lagi ya, apalagi yang kalau lossless ini sedikit lah menggambarkan. Nah ini masuk ke yang tadi dibilang bahwa caranya menggunakan citra laser ya. Oke, jadi resolusi itu sebenarnya ada 4 jenis. Yang sini resolusi spektralnya seluruhnya ini kurang lebih kedua dari 11. Terus juga ini resolusi spasial menggunakan dari apa namanya ukuran piksel gitu ya. Kotak ini kalau misalkan penasaran nih bisa di misalkan ini. Nah ini kan kotak-kotak. Nah kotak-kotak ini menggambar resolusi spasialnya 30 kali 30 meter. Kurang lebih begitu. Terus untuk, nah ini ada resolusi temporal, ini apa namanya 16 hari, ini tergantung citra apa, kurang lebih gitu. Terus ini dia 16 bit, jadi kalau kalian hafal bit itu kayak binary ya, jadi 16 itu berarti 2 pangkat 16 gitu. Disimpan dalam range yang sebesar itu. Kurang lebih gitu. Nah pertanyaannya, sini apa hubungan skala dengan resolusi spasial gitu. Nah, kira-kira menurut kalian nih, resolusi spasial yang seperti ini menengah ya. Resolusi spasial menengah ini cocoknya untuk skala berapa? Jawabannya adalah kembali lagi ke konsep dari resolusi, di mana resolusi yang menengah itu cocok untuk skala yang regional gitu. Contohnya di sini kan ini citranya nih. Nah, kalau kita zoom lagi sebenarnya detail sih, cuman ya itu tadi 30 kali 30 gitu ya. Jadi nggak bisa menggambarkan penampakan objek secara spektral gitu. Ini contohnya juga. Bentar ya. Ini contohnya Ikonos dengan pankromat 1 meter. Ini kan kelihatan banget gitu. Jadi nanti kalau nanti di zoom pun dia akan menggambarkan objek secara jelas. Jadi hubungannya berbanding lurus, semakin besar skalanya, semakin tinggi juga resolusi spasialnya gitu. 1 meter berarti untuk skala lokal kayak gitu. Analisis digitalnya nanti deh, habis ini ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya, Pak Proy jelaskan interpretasi. Oke, penampakan fisiografi ya. Nah, sebenarnya kalau penampakan fisiografi itu bisa banyak caranya ya. Tuh, terus kalau menggunakan citra multispektral seperti ini bisa dengan 2 hal. Pertama, kita interpretasi visual gitu. Misalkan terus ini aja. Nah, ini kan kelihatan banget ya, apa namanya, ada objek yang lebih tinggi dan lebih rendah, walaupun secara sekilas nih apa, datar, di bidang datar kayak gitu. Nah, jadi penampakan fisiografi ini lebih bagus untuk
kita menggunakan kunci interpretasi di dalamnya selain dari warna, bentuk, tekstur mungkin. Kurang lebih gitu, karena tekstur-tekstur yang seperti ini kan ini apa namanya, menggambarkan dari objek pegunungan misalkan seperti itu. Jadi emang fisiografi dibataskan oleh fisik ya. Kurang lebih seperti itu. Terus untuk Bu Prima uji akurasi. Nah, untuk uji akurasi sendiri sebenarnya ini agak ini sih, agak apa namanya? Harus diperhatikan jelas sih. Jadi uji akurasi sendiri kan berarti ada proses klasifikasi. Nah, proses klasifikasi sendiri itu ada dua, ada yang supervised sama unsupervised. Jadi untuk yang supervised ini kita memberikan semacam apa namanya ROI ya, region of interest. Jadi misalkan objek A, misalkan objek tanah itu diambil sampel tanah, kurang lebih gitu. Terus untuk yang unsupervised sendiri itu berdasarkan pure dari nilai citra. Jadi kita itu tidak menambahkan parameter apapun lah gitu. Gitu. Nah, di supervised sendiri itu ada banyak algoritmanya sih. Ada maksimum likelihood, minimum distance gitu ya. Parallelepiped. Tapi yang pasti langkahnya adalah yang pertama kalian buat ROI-nya dulu. Agak teknis sih. Jadi terus misalkan tambahkan objek air ini misalkan itu ya objek perairan, terus ditambahkan lagi misalkan objek vegetasi dan semacamnya, kurang lebih gitu. Nah, hasil dari klasifikasi ini kemudian hasil dari apa namanya pembuatan kelas ini kemudian diklasifikasi, bisa masukin ke sini. Perbedaannya hanya pada kelasnya. Jadi untuk yang minimum distance itu dia menggunakan jarak sebagai parameter utamanya gitu. Misalkan tapi ini contoh aja ya. Misalkan objek air itu ada di daerah sini nih. Nah, objek air yang di daerah sini itu yang dekat sama rataan air itu masuk ke kelas air kayak gitu. Jadi nilai terdekat. Kalau parallelepiped itu dia pakai ini apa namanya kotak-kotak box gitu. Jadi apa namanya nilai minnya, nilai maksnya terus dijadiin kotak, terus diklasifikasi. Sementara kalau maksimum attribute ini konsepnya buffer, jadi dia kelas mana yang masuk ke apa pixel mana yang masuk ke kelas tertentu itu berdasarkan range buffernya. Gitu. Nah, setelah itu selesai, kita bisa untuk uji akurasi. Uji akurasinya kita bisa pakai confusion metric ya. Nah, tapi confusion metric ini sendiri sebenarnya butuh ya, harus klasifikasi sih. Butuh namanya itu apa namanya? ROI juga, tapi ROI yang dianggap benar gitu. Jadi kan kita udah punya hasil klasifikasi nih. Nah, hasil klasifikasi itu contohnya pakai yang tadi ya. Misalkan pakai unsupervised biasa. Ini kelasnya kita atur ya. Ini agak lama ya. Jadi, setelah apa namanya di klasifikasi terus dengan ROI manager lapangan post classification atau di uji akurasi. Nanti biasanya bakal ada ini kok, bakal ada apa namanya
kayak statistiknya gitu, jadi berapa persen overall akurasinya gitu. Kurang lebih gitu. Mungkin ini tunggu dulu ya, lama banget soalnya mungkin satu scene citra jadi besar. Oke, kembali lagi ke sini. Nah, sebenarnya selain dari resolusi dalam apa namanya citra pengirian jauh, kita juga bisa masuk ke statistik dan aljabar citra. Tuh, nah, kelihatan nggak? Nah, ini mungkin nggak tahu sih keluar atau nggak, cuman ya jaga-jaga aja. Nah, jadi citra itu punya data statistik di mana ada nilai min itu rataan ya. Jadi misalkan ada 3 pixel. Pixel pertama 10, pixel kedua 12, pixel ketiga 11. Jadi rata-ratanya berarti 11 nilainya gitu. Tuh. Terus standar deviasi ya menggambarkan heterogenitasnya gitu. Kurang lebih gitu, eigenvalue nanti berhubungannya bukan dengan citra itu sendiri, tapi dari apa namanya adalah tambahan. Terus ada kovariansi, ada korelasi. Nah di sini kovariansi sendiri itu menggambarkan perbandingan 2 band ya. Nah 2 band misalkan band 1 dengan band 1, terus band 2 dengan band 1 gitu. Nah ini menggambarkan nilai apa namanya hubungannya gitu. Jadi semakin besar nilai covariance dia punya hubungan yang tinggi. Walaupun di sini nilainya 0,0 ya, karena min max-nya juga segitu. Sedangkan korelasi ini kayak apa ya, tingkat kesamaannya lah gitu. Kalau ini kan kayak misalkan di band 1 dengan band 2 ada hubungan nggak gitu ya. Kalau korelasi ini lebih kepada apa namanya yang covariance tuh berpengaruh atau enggak. Kalau korelasi apa namanya nilainya tuh ada persamaannya atau enggak. Bisa dilihat bahwa band 1 ketemu band 1 itu 1 ya, karena nilainya kan sama ya perbandingannya gitu. Nah di sini menandakan bahwa semakin tinggi korelasi gitu, itu semakin jelek untuk dimasukkan ke dalam klasifikasi. Kenapa? Karena dengan nilai yang sama, misalkan kayak kita membedakan antara objek tanah dengan objek vegetasi. Kalau misalkan band-band itu misalkan tinggi di tanah semua atau tinggi di vegetasi semua, berarti kan nanti nggak ada gradasinya gitu. Sehingga memang ketika menggambarkan sesuatu itu nilai korelasinya harus rendah buat semakin bagus. Jadi semakin terlihat gitu. Sini untuk yang vegetasi tadi contohnya tadi band 3 arat lenganir gitu ya contohnya. Terus ada banyak lagi sih. Karena kan ini bukan menggambarkan objek tertentu ya seluruhnya. Jadi nilainya memang bisa kayak gini. Kurang lebih gitu. Terus kalau operasi aljabar citra ini sebenarnya kita melakukan ini ya. Oke, misalkan kita ingin menggabungkan antara nilai pixel band 1, band 2, band 3 gitu. Nah, itu bisa menggunakan operasi standar. Teknisnya bisa di bandmath ya. Kurang lebih gitu. Jadi misalkan masukin aja band 1, band 2, band 3 ditambah. Berarti ini kesimpulannya ini udah ini ya, udah untuk objek tertentu gitu. Jadi nggak untuk objek yang standar. Jadi misalkan kita mau apa namanya melihat vegetasi melalui indeks vegetasi misalkan kayak gitu, kerapatan vegetasinya. Kurang lebih gitu sih. Oke, terus kalau misalkan ada pertanyaan lagi silakan ya. Mungkin kita bakal apa namanya sampai jam 9 sampai jam 10 bakal bahas soal dulu. Di sisanya bakal melanjutkan yang ini. Untuk satuan terkecil dalam pemetaan itu sebenarnya dilihat dari skalanya. Jadi kalau dari Pak Proyo sendiri itu biasanya
sepertiga ya. Tapi ada juga berdasarkan apa namanya hubungan spasialnya gitu, interaksi spasial antar objeknya. Misalkan kita skalanya itu berapa? Misalkan skala pemetaannya 10.000. Nah itu bisa kita sederhananya dibagi 3, berarti objeknya itu mungkin ada di kisaran skala 3.000 lah. Ini sebenarnya berbeda ya antara dari segi kartografis sama segi pengiriman jauh. Kalau segi kartografis sendiri minimum mapping objek itu dari kualitas hasil print data. Sementara kalau misalkan apa namanya dari pengiriman jauh itu dari skala yang digunakan gitu. Kurang lebih gitu sih. Ada yang ingin bertanya lagi? Kalau Bu Wiswari memang materi tentang apa tuh? Soalnya dulu tuh apa namanya bukan Bu Wiswari sih. Oke, mungkin belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bahas yang ini ya. Ini ada soal UAS mungkin mendekati sih. Jelaskan secara singkat keunggulan dan kelemahan interpretasi digital dibandingkan interpretasi visual. Nah itu kalau dari Mas mungkin 3 ya. Mungkin ada yang mau nambah dari 3 nggak apa-apa. Pertama, untuk klasifikasi digital sendiri itu konsisten, artinya dia memang dari apa namanya suatu algoritma tertentu, sehingga kemungkinan untuk apa ya semacam inkonsistensinya itu rendah gitu. Gitu. Jadi ya input yang bagus akan menghasilkan output yang bagus juga. Kurang lebih gitu. Terus yang kedua dilakukan secara digital, jadi apa namanya proses dalam satu scene citra bisa cepat dilakukan gitu. Itu terus yang ketiga kalau keunggulannya menggunakan jenis algoritma tertentu. Misalkan tadi ada apa tadi apa misalkan untuk klasifikasi itu ada 3 ini ya. Walaupun ada yang supervise tersedia dan tidak tersedia. Tuh. Jadi keunggulannya itu memang lebih cepat lah. Gitu. Kelemahannya interpretasi digital ini ya sama seperti keunggulannya tadi. Kalau misalkan dia apa namanya inputnya jelek, hasilnya juga bakal jelek. Tuh. Terus yang kedua tidak dimungkinkan apa namanya hanya menggunakan nilai spektral. Gitu. Jadi sehingga ketika nilai spektralnya itu jelek, apa namanya dia tidak merepresentatif lagi. Terus kelemahannya lagi satu lagi apa namanya diperlukan koreksi. Jadi nanti ada materi juga sih. Jadi nilai spektral citra itu harus dikoreksi dulu biar dia menggambarkan kenampakan yang ada di permukaan bumi. Gitu. Karena ketika citra merekam sendiri kan itu ada banyak gangguannya. Nah, itu tidak selamanya itu benar gangguan itu. Terus sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan interpretasi citra. Jelaskan 2 faktor diantaranya. Ini sebenarnya citra interpretasinya digital atau visual nih. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan interpretasi visual mungkin ada kunci interpretasi ya. Tuh. Terus sama jenis citra yang dipunya. Jadi misalkan
apakah itu foto udara, apakah itu misalkan citra satelit apa gitu. Jadi jenis citra dan unsur interpretasi. Yang berikutnya, aplikasi pengendalian untuk analisis kondisi atmosfer sudah berkembang dengan pesat. Di antaranya untuk mendeteksi jenis awan, suhu permukaan awan, dan temperatur permukaan awan. Di sini citra pengendalian apa yang cocok digunakan di sini? Landsat ya, karena sebenarnya kalau lebih detail lagi mungkin Himawari ya, Himawari 8, tapi kalau misalkan memang nggak tahu Landsat aja, karena di Landsat kan ada Benvirus juga, terus ada TIRS juga thermal, jadi bisa mengetahui suhu atau temperatur, kurang lebih gitu. Kalau Himawari sendiri bisa nanti dicari ya, jadi Himawari 8 sendiri itu punya lebih banyak band. Himawari 8 terbalik. Oke, loadingnya mungkin nanti. Jelaskan lagi bagaimana spesifikasi citra yang Anda pilih pada poin A ya. Yang pertama memuat saluran yang dapat mendeteksi suhu itu kan. Terus juga mendeteksi tekstur awan, jenis awan itu sendiri kan biasanya dari tekstur ya. Cuman memang kelemahannya kalau pada Landsat itu dia nggak real time. Jadi 16 hari sekali seperti yang dibilang. Sementara kalau misalkan Himawari itu lebih kayak gini ya. Dia per 20 menit. Yang lebih bagus Himawari. Nggak ada, tapi bisa dicari lah. Oke, kurang lebih gitu. Terus saluran band apa yang sebaiknya digunakan untuk kegiatan tersebut? Kalau misalkan Landsat mungkin TIRS ya. Ada juga band 8, band 9 untuk Sirius. Sebenarnya kayak gini sih, Landsat itu kan dia bisa yang mendeteksi awan kayak gini. Cuman mungkin nggak semua jenis awan gitu. Jika memang dia punya band 9 untuk Sirius dan juga band 10-11 buat suhu. Walaupun kita butuh koreksi juga gitu. Jadi nggak serta-merta tuh langsung digunakan, gitu. Ada koreksi sendiri. Oke, terus wahana termasuk sebagai satu penciri dalam spesifikasi data penginderaan jauh. Dapatkah Anda membedakan kelompok wahana tersebut? Apa yang mencirikannya itu? Mungkin ini spaceborne sama airborne ya. Satu sama pesawat. Unsur interpretasi dan kunci interpretasi memegang peran penting dalam pengenalan suatu objek dari citra. Apa beda keduanya? Kalau unsur itu yang 7, kalau kunci 1. Jadi yang membedakan antara itu misalkan objek itu dari tekstur, misalkan gitu. Berarti kuncinya itu tekstur. Kurang gitu. Semua ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Oh, bisa tarik. Jadi pasti mungkin digital. Oke. Aplikasi PJ akurasi tanggalnya. Ya, untuk ini ya. Jadi, apa ya? Ada nggak? Apa ini kan? Ada, waduh.
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh iya, sama situs asosiasi ya. Jadi unsur itu semua ini. Jadi dia itu memuat tone atau warna, ukuran, bentuk, tekstur, pola tinggi bayangan, situs, dan asosiasi. Sementara kalau kunci interpretasi itu dia satu aja gitu, yang untuk kita mengidentifikasi objek. Misalkan tadi, atau misalkan ini, ya, ini adalah objek dari apa namanya, kota ya, yang pojok kiri atas tuh. Terus ini adalah objek sawah. Nah, kira-kira dari unsur itu kita bisa tahu nih apa namanya, pemukiman itu dari mana atau bangunan itu dari mana. Misalkan dari rona atau warna aja lah gitu misalkan. Nah, berarti apa namanya, rona itu sebagai kunci interpretasinya. Sementara unsur-unsur yang lain itu sebagai pelengkapnya aja lah. Tapi berbeda halnya misalkan dengan ini. Objek kayak gini misalkan pegunungan ya. Itu warnanya itu misalkan nggak terlalu beda nih antara yang tinggi dan rendah misalkan topografinya. Cuman teksturnya ini beda. Ini lebih banyak rekan-rekannya, ini lebih relatif datar. Nah, itu bisa masuk ke tekstur misalkan kayak gitu. Terus untuk apa namanya, aplikasi PJ banyak sih klasifikasi penggunaannya gitu ya, kayak sekalian aja. Jadi buat klasifikasi sendiri tuh tadi ya, jelasin lagi, mungkin ada yang tersedia dan tidak tersedia. Ini udah belum? Nah, nih ini aplikasi tersedia ya. Jadi kita tinggal masukin aja kelasnya dan dia udah ngeklasifikasiin sendiri gitu. Tuh. Ini pakai algoritma isodata. Kayak gitu. Nah, apakah ada kemungkinan lain misalkan kayak ini misklasifikasi atau apa? Kalau gini, kalau misalkan kita menggunakan klasifikasi tidak tersedia atau kayak biarkan nilai piksel yang menentukan itu ada apa ya, itu digunakan pada daerah yang kita tuh nggak ngerti penutup lahannya apa misalkan gitu. Misalkan kita sendiri tuh belum pernah ke Eropa misalkan gitu. Nah, dibandingkan kita salah klasifikasi gitu kan, kita bisa aja menggunakan klasifikasi unsupervised biar apa namanya, objektif lah gitu. Kan kalau misalkan yang tersedia itu subjektif karena kita memilih kelasnya sendiri. Oke. Ini mungkin contoh yang tersedia. Coba kita pakai yang ini ya. Coba kita gunakan klasifikasi tersedia. Tapi kita gunakan ROI dulu ya buat objek. Ini kita delete dulu aja. Takutnya salah tadi. Oke, sini air vegetasi. Nah, oke. Poin aja. Ayo kita pilih daerah sini ya. Terus untuk vegetasi daerah sini. Kalau yang benar ini ya, teliti. Karena di sini. Ya. Oke, ini bisa di save ya. Nih, di mana di desktop.
contoh ROI. Nah, oke, udah selesai. Tinggal kita masukin aja di klasifikasi sama maksimal ya. Ini aja dulu. Oke. Ini sebenarnya ada semacam probability threshold dan semacamnya, tapi default aja dulu. Karena dalam justifikasi itu emang butuh banyak pertimbangan. Oke, ini lagi nunggu ya. Oke, kita lihat apa bedanya nih. Oke, terus mungkin kita masuk lagi ke sini ya. Jadi apa namanya? Selain dari klasifikasi ada juga jenis transformasi. Nah, transformasi sendiri ada yang indeks, PCA, SUM, PPI, dan sebenarnya masih banyak lagi. Cuma dua teratas itu yang paling sering digunakan. Di mana indeks sendiri sebenarnya adalah kita membuat suatu citra itu berdasarkan rumusan tertentu. Misalkan kita nih membuat NDVI. Nanti loading kali. Oke. DVI itu adalah rumusnya, atau enggak yang gampangnya band 4 dibagi band 3. Lebih sederhana lagi. Nggak dinormalisasi ini ceritanya. Band 4, band 3-nya ini band 4. Nah, kayak gini nih. Nah, jadi ini contohnya indeks ini ya, yang simple. Dia itu akan khusus pada objek tertentu. Misalkan tadi adalah apa? Band 4 dibagi band 3. Yang kita tahu bahwa band 3 itu band 4 itu adalah vegetasi. Sehingga memang band 4 sendiri itu vegetasi. Ketika dia dengan band 3 atau itu kan band merah kan ada vegetasi. Jadi perbedaan itulah yang membuat bahwa rentang vegetasi itu semakin jauh lah, sehingga digambarkan di sini warnanya nih karena pakai gradasi vegetasi tampak lebih putih dibandingkan yang objek lainnya. Contohnya ini kan bangunan dari sini, pegunungan dan semacamnya. Oke, terus masuk lagi ke mark slide tadi. Nah nih, oke tadi kita kan kelaskan 3 ya, apa namanya, air, terus vegetasi, dan juga bangunan. Nah, ini kenapa bentuknya kalau dibandingkan dengan yang contoh tadi lebih representatif yang ISO itu kan, lebih representatif bentuknya. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita menggunakan observasi itu kita harus sampelnya harus benar, artinya benar dan merata. Iya, kalau objek air yang ada di pojok-pojokan, terus misalkan di dekat apa nih bangunan itu emang harus ambil ke sampel. Vegetasi juga sama gitu. Nah, gitu. Sehingga memang ketika misalkan kita tidak punya pengalaman yang cukup untuk melakukan klasifikasi terseliat, itu memang direkomendasikan yang tidak terseliat. Kurang lebih gitu ya. Oke, terus nah ini sebenarnya bisa diuji akurasi nih. Uji akurasinya itu tadi misalkan menggunakan ROI. Sini kita menggunakan ROI ya. Coba kita yang ISO files.
Nah ini apa namanya, image ya, artinya misalkan air ini masuk ke kelas apa. Tadi kan ini ada 6 kelas nih. Kita random aja ya. Terusnya ini gak random sih. Saya ada kombinasinya. Nah ini dia presentasenya gitu. Ini bisa lihat ya, ada user sama produsen akurasi gitu dan semacamnya. Kurang lebih gitu. Di akurasi jadi emang kalau bisa pakai data lapangan ya, bukan data ROI gitu. Uh, Terus mau nanya minimal sampelnya berapa? Kalau sebenarnya tergantung ya. Jadi kalau Papua sendiri itu dari minimal tuh 50 gitu. Sebenarnya ada banyak apa sih namanya, cara lain ya untuk menentukan sampelnya gitu. Jumlah sampelnya berapa berdasarkan memang kelasnya berapa, uh, luasnya berapa gitu. Cuman biar aman mungkin sekitar 50 sampel kayak gitu. Oke. Ini soalnya mungkin sama sih ini. Tadi kan bedanya visual digital. Cuman buat teman-teman juga nanti mungkin kan ada ini ya, banyak metode. Jadi apa namanya, untuk klasifikasi yang berbasis nilai pixel kayak gini nih, tuh itu memang nggak terlalu cocok untuk skala yang detail gitu. Karena misalkan tadi kita menggunakan ini, misalkan itu tadi menggunakan Konos misalkan itu, terus uh, kita ambil sampel-sampelnya itu, mungkin kayak kelasnya tuh bisa lebih banyak lah gitu. Misalkan kayak yang tadinya pohon pohon uh, bervegetasi, misalkan lebat terus apa-apa gitu. Nah itu jadi disarankan sebenarnya pakai ada namanya OBI gitu. Kenapa? Karena kalau yang berbasis pixel kan itu apa ya, benar-benar heterogen lah gitu. Karena skalanya kan detail. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan OBI, object base. Bedanya apa sih sama klasifikasi yang berbasis pixel? Bedanya sebenarnya cuma satu, itu ROI yang digunakan itu adalah segmen. Contohnya kayak gini nih. Ya, ini contoh segmennya gitu. Nah, terus ini contoh segmen-segmennya gitu. Nah, kenapa segmennya tuh beraturan kayak gini? Sebenarnya kan yang nggak beraturan ya, itu tergantung dari uh, yang kita sini. Kayak misalkan window itu lebih ke apa namanya, ukuran, uh, jadi katanya semakin window-nya kan organisasi di sini kalau nggak salah 2 nih di percobaan 230, dan itu pun similarity tolerance atau kesamaan itu 30. Jadi semakin ini 70 nih. Jadi semakin tinggi similarity tolerance maka akan menghasilkan general gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kayak gini gitu? Jawabannya adalah ini soalnya kita menggunakan citra skala menengah gitu. Jadi Hobia itu memang cocoknya itu kita pakai citra resolusi tinggi itu, dan ketika Hobia citra resolusi tinggi itu
Jadi pertanyaan ini, misalkan kita pakai QuickBird, bisa menggunakan apa namanya klasifikasi berbasis fobia atau visual, interpretasi visual gitu. Terus citra Landsat kita bisa menggunakan ini tadi ya, klasifikasi supervised ataupun unsupervised karena luasannya luas ya, gitu. Kayak gitu. Oh, ini juga ada pertanyaan nih. Bedanya supervised sama unsupervised tadi ya. Yang supervised lebih kepada ada ROI atau objek untuk kelas-kelasnya, sementara unsupervised itu berdasarkan nilai pure nilai spektralnya. Kurang lebih begitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, terus apa namanya? Ini materi tambahan aja sih. Tadi ini udah. Ini ya tadi udah korelasi simpangan baku sama kovarian sudah. Terus tadi indeks sudah kita coba. Kalau ini sebenarnya sama aja sih, bedanya uh, dia pakai yang ini pakai rumusan tertentu. Kalau yang ini ya bisa kita atur sendiri. Oke, ini contoh koreksi. Nah, jadi penting banget buat citra penginderaan jauh itu dikoreksi dulu untuk klasifikasi digital ini tadi kan, karena ketika dia tidak dikoreksi, maka nilai yang apa namanya muncul di sini itu tidak merepresentasikan lah, sehingga uh, ada tahapan namanya koreksi untuk kalibrasi sama sebenarnya. Oke, nah ini di sini contohnya pakai citra Landsat ini ada rumusannya menggunakan radians multiband dan edband tuh. Juga ini ada top of atmosphere, ya itu juga ada cara lain gitu ya. Nah, untuk yang saya gunakan ini itu menggunakan drug subtraction, metode drug subtraction, di mana uh, drug subtraction ini, bentar ya, dia itu apa namanya menggunakan nilai histogram. Jadi setelah dikoreksi yang tadi, itu ada nilai-nilainya nih. Nah, nilai-nilainya itu digeser ke menuju 0 gitu. Cuman kayaknya karena dia drug subtraction dari band 7 saluran, dia nilainya nggak 0 banget gitu. Min 0 sekian gitu. Kurang gitu sih. Udah banyak banget metode, cuman tergantung penggunaannya gitu. Nah, kalau interpretasi visual sendiri sebenarnya mungkin jauh banget, jadi koreksi geometrik aja gitu ya, agar kenampakan citra dengan kenampakan yang ada di permukaan bumi itu sama. Caranya ini ada di registration. Kalau image to image misalkan Landsat 8 dengan Landsat 5, Landsat 5 itu belum terkoreksi geometrik. Nah, pakai image to image. Kalau image to map itu contohnya uh,
dia ada di ini PC 1, jadi PC yang dia menggambarkan hampir seluruh kumpulan citra tadi gitu ya. Sini objek akhir ya, mungkin nggak terlalu gede. Bangunan tadi kurang sih. Terus di PC 2 nih, berkebalikannya, dia di sini mungkin nilai vegetasinya cukup tinggi. PC berikutnya sampai nanti PC ke-7 ya cuman apa sih namanya? Kita bisa lihat ya itu tidak abstrak gitu ya. Karena informasinya itu udah direduksi. Oke, kurang lebih gitu. Mas mengenai fungsi skala ideal dan skala optimal. Oke. Coba kita cari. Kalau di sini skala ideal koreksi sistematik, skala optimal koreksi geometrik mengikuti sistem koordinat lokal. Mungkin sih koreksi tadi ya. Kalau dari definisi ini sebenarnya bisa kita simpulkan bahwa skala ideal itu skala yang memang dari satu sin citra ini gitu. Kalau skala optimal tadi menggunakan ini ya, proses hitungan. Mungkin sih karena Mas juga jarang denger ya skala optimal sama skala ideal, tapi mungkin si skala itu memang berhubungan dengan penggunaan citranya itu tadi. Jadi mungkin untuk skala yang ideal itu skala yang dari citranya tadi, misalkan Landsat itu dari skala menengah kayak gitu. Terus mungkin di skala optimal itu si citra ini tuh di enhance gitu. Tuh sehingga di sebenarnya memang bisa juga sih. Jadi satu scene ini misalkan kita cuma dipilih daerah beberapanya aja gitu. Dan yang juga misalkan band apa color. Nah, tuh cuma segini doang nih misalkan. Nah, di sini kita enhance ya. Jadi ini kan resolusi spasialnya 30 meter. Ini sebenarnya bisa kita enhance sih. Jadi resolusi spasialnya itu nanti bisa 15 meter karena ada kebetulan bintang kromatik. Cuman caranya sendiri itu dari ini nih. Image sharpening-nya. Tuh. Cuman sayangnya belum ada citra apa namanya pankromatik yang udah dikoreksi, jadi nggak bisa ya, mungkin buat contoh aja.
Itulah. Atau nggak pakai ini aja nih. Ini sharpen ya. Misalkan gitu ya. Mau di sharpennya tapi jangan gede-gede banget. Misalkan ini aja. Nah, dari ini terus nanti didetailkan lagi gitu untuk skala optimal ya. Bisa kayak gitu. Karena untuk Lancet 8 sendiri emang dia punya apa namanya, koreksi geometriknya sendiri ya dari metadatanya, jadi kita tinggal koreksi radiometriknya. Mungkin itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin nanti kalau misalkan ada lagi bisa melalui ini ya, apa sih namanya, chat sini ataupun apa namanya dikumpulkan dulu terus nanti ditanyakan gitu. Insya Allah nanti bakal dijawab sih. Karena sekali lagi maaf ternyata nggak ada ininya ya soal UAS gitu. Tapi tadi kita udah bahas sih beberapa. Oke, mungkin gitu dulu untuk apa namanya presentasi ini, karena kebetulan materi yang di sini juga udah selesai semua. Ya, kurang lebih gitu. Terus semangat semua untuk menjalankan puasa dan juga UASnya nanti. Jadi kalau misalkan ada apa-apa lagi silakan bisa chat personal ataupun dikumpulkan di satu orang nanti ditanyakan gitu. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang udah datang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.